القرآن للذكر فهل من مدكر. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah kita masih digerakkan qalbu kita untuk selalu istiqomah, sehat secara jasmaniah dan sehat secara rohaniah. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan ini menjadi ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, subuh mubarakah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kembali kita diizinkan Allah ketemu dalam ibadah di rumah ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah ini menjadi amal soleh dan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Rabbnya, dengan Allah, falyamal amalan solehan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, janganlah dipersekutukan, diperserikatkan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Al-Kahfi 110. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah, sebelumnya mohon maaf Sabtu dulu tidak datang karena memang lupa. Makanya di WE Pak Irman gitu kan, disangko Sabtu itu Sabtu pertama, kira Sabtu kedua, gitu udah lewat gitu. Begitulah manusia. Al-insan sifatul khilaf, manusia itu banyak lupanya daripada ingatnya. Apalagi qalbu kita banyak kali lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, begitu banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar. Wallah, demi Allah kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, sesungguhnya aku taubat mohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. Dalam hadis ada yang 100 lebih. Kok begitu banyak? Apakah Rasul itu melakukan salah dan dosa? Tidak. Rasul itu kan maksum, terbebas dari salah dan dosa. Rasulullah sudah mendapat jaminan ampun, akhlak baik, bahkan Al-Quran itu akhlak Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kalau ingin mencari Al-Quran berjalan, itulah Rasul. Bahkan sudah dapat jaminan surga dari Allah. Kok begitu banyak istighfar kepada Allah? Nah, dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, salah satunya adalah beliau khawatir
Jikalau ada kolbu beliau itu lalai, lalai mengingat Allah, lalai saja. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sayati zamanin ala ummati, akan datang kepada umatku, menimpa umatku suatu zaman, di akhir zaman nantinya, la bayaqu minal iman ila ismu, iman hanya tinggal namanya saja, wala minal islam ila rasmuh, Islam itu hanya tinggal simbol, lambang-lambangnya saja, merek-mereknya saja, tapi tidak diterapkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Malahan ada juga Islam itu dimusuhi. Bahkan yang anehnya, umat Islam itu sendiri yang memusuhi Islam itu secara tidak langsung. Wala minal Qur'an ila darsuh, kata Rasul. Al-Quran itu hanya sekedar ditadaruskan, dibaca saja, tidak diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sangat bahayanya. Himmatihim butunihim, cita-cita manusia di akhir zaman adalah mengisi perut, mengisi parui. Sampai di sana kajian kita kemarin dulu. Kalau ingin siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube-nya, gitu. Karena kita upload di YouTube. Ternyata pesan-pesan Rasul itu mengisyaratkan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa umat akhir-akhir zaman ini kan seperti itu. Pagi pulang malam, bantiang tulang, peras keringat, itu cari dunia. Berapa banyak kapasitas? Padahal umur kita itu nanti akan dipersoalkan, akan ditanya, akan disidang, akan disiksa nanti. Kemana saja umur itu dipergunakan. Ini tidak bergeser kaki seseorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta sehingga dia menyelesaikan yus'al, beberapa persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, umurnya. Sampai puluh tahun dia hidup di Allah, 60 tahun, 70 tahun, kama saja di pagunuan umur tu. Maha banyak untuk kebaikan daripada untuk mubazir. Kadang untuk duduk, kadang untuk menonton, kadang untuk main WE saja, main pecebu saja, kadang untuk mengasuh anak saja, mengasuh cucu saja. Ibadat tak rugi. Makanya Allah sindir kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kan gitu kata Allah, hai orang yang beriman, janganlah gara-gara hartamu, jangan gara-gara anakmu engkau terhalang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya akan menjadi saksi, akan disoal, akan ditanya nanti. Tidak bergeser telapak kaki seseorang hamba itu nanti di akhirat sebelum selesaikan umur tersebut. Umur itu sama juga batu es. Ya Pak ya, batu es awak keluar, ya Bu, dari kulkas itu kan karih itu, keras. Dipakai tidak dipakai, manfaat tidak dimanfaatkan, ini akan habis. Pasti habis. Keluarkanlah itu dari kulkas, taruh. Pedian saja, dia habis. Dipakainya biju. Tergantung dia lah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak terjebak ke dalam glamornya dunia ini. Yang dunia ini memang seperti ini. Pagi terus siang, malam lagi pagi terus, siklus kehidupan. Orang yang arif billah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai untuk
wasilah perantara taat kepada Allah. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau awak duduk supaya duduk awak tu ndak kosong, qalbu kontak ke Allah. Duduk yang kosong tu mungkin angguk saja, atau duduk awak tu nalainan takana gitu, atau menghayal kemana-mana. Itu ma'rifatullah itu. Kajiannya tauhid. Dia ada Islam, ada iman, Islam, ihsan. Itu kajiannya ihsan itu. Ihsan itu kita berbuat baik, berhubungan sesama makhluk atau sesama manusia, qalbu kontak kepada Allah. Itu yang mudah dipahaminya. Kalau definisinya kan ihsan itu anta mudallaha ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan gitu. Kau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ingat Allah selalu mengawasimu. Itu kan agak rumit memahaminya. Kita berbuat baik sesama manusia, qalbu kontak kepada Allah. Jangan kosong. Orang-orang kesurupan kan begitu tuh, kosong tuh. Banyak anak-anak yang kesurupan itu gara-gara kosong qalbunya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, himmatihim butunihim. Cita-cita manusia di akhir zaman adalah mengisi perut untuk parui, malahan untuk 7 turunan. Ndaklah lebih lo dari itu bagi. Bukan hanya 7 turunan. Begitulah. Jadi boleh dunia itu sarananya disediakan memang untuk manusia. Kelolahlah, hiduplah, jalanilah kehidupan itu. Tetapi jangan sampai dunia semata-mata. Wa hubbud dunia namanya itu. Nanti itu bahagian dari salah satu tuhbitul a'mal yang merusak dan meracuni amal ibadah yang kita lakukan. Dia ada 6 itu. Jadi kalau dunia semata-mata yang kita utamakan tanpa memandang, melihat, mempersiapkan untuk akhirat kita, ya celaka kita, rugi kita. Salat enggak, buat kebaikan kagak. Yang penting dia melakukan sesuatu itu untuk perutnya, untuk kebutuhan hidup duniawinya saja, akan rugi kita itu. Jangan sampai menyesal nanti. Ya nanti nyesalnya, makanya rancak menyesal wak kini dulu. Dalam Al-Quran surah Sajadah kan sering disampaikan itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sini aja saya ada ya Pak ya. Subuh Jumat pagi biasanya ada itu. Jikalau kamu melihat alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya orang-orang yang durhaka dulu semasa dunia mengadakan penyesalan, Rabbana ya Tuhan kami. Itu penyesalan itu. Lah kami cali ya Allah, lah kami danga, memang berat, memang keras siksa engkau ya Rabb. Ndak talok di kami hidup. Penyesalan awak, farji'na, balikanlah kami balik ya Allah. Kama balian, kama saji al-amanah tu ke pondok Mungil gitu. Inna muqinun, kami akan yakin, seyakin-yakinnya. Itu namanya nasilah menjadi abu, mengantuk abu. Ini kalau dibawa kembang itu nasilah menjadi ibu buah. Kalau menjadi ibu buah masih ada harapan tuh, bisa dimakan. Lagi santan, lagi ayam steak, lagi kacang, jadilah bubur ayam. Tapi kalau di akhirat itu ndak nasi menjadi ibu buah tu doh. Ndak bisa balik kalau di dunia tu. Tak mungkin. Karena dunia ndak ada lagi. Maka menyesal awak kini dulu. Biarlah badingin-dingin awak ke rumah saji, hujan hari awak jumpa yuang bayi, kalam hari awak besenter awak bagai marangka awak datang juga, lah sakit-sakit lutut itu awak tibuh juga. Demi apa? Itu redha Allah. Enggak ada. Jadi panggil kalau mas haji itu panggilan iman. Iman itu.
Kalau iman yang daki je masjid, walau dia jauh, tantangan banyak, rintangan kuat, dia pasti datang karena iman itu. Tapi kalau iman yang jauh dari rumah saji, timba balik rumah aja rumah saji, balanci-lancian dah ketibuan tu dong. Yang pakai ilmu wasi saja tu. Jangan sampai penyesalan itu datang ke kita. Duit sekali gonyo Bapak Ibu, sekali gonyo tu. Jarang tak dengar ada orang mati duit baliknya. Yalah masuk dalam kubu 5 tahun yang silam tu baliknya balik. Ada Bu? Ada itu. La mungkin, tidak mungkin itu. Jadi mari kehidupan dunia ini disiapkan oleh Allah, kita jadikan sebagai ladang amal. Ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia itu tempat beramal, berbuat. Akhirat nanti tempat pembalasan. Kalau ingin sukses di akhirat, bahagia di akhirat, ke dunia ke tempat itu. Tidak ada tempat yang lain lagi. Karena kehidupan itu kan bertahap. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari ratu-ratu bisa capek, bisa lembek. Bu ya. Kalau untuk kini misalnya ada pesan itu, ingin tanggal berapa iya di mana lah iya, jam berapa, doh, pilih perut keluar, bersih, gitu. Alam dunia, itu kini itu, alam dunia. Dan mau tidak mau harus berangkat. Yang akan kita lalui ada 9 lagi, dia 13 episode semuanya yang akan kita lalui. Perjalanan manusia menuju alam baqa. Itu. Kalau di YouTube seperti itu kita buat. Jadi perjalanan manusia itu panjang, sangat panjang lagi. Alam maut, alam sakarat, alam maut, alam barzah. Orang yang telah mendahului kita, mungkin nenek kita, suami kita, atau istri kita, orang-orang yang telah mendahului kita dari dulunya, mulai daripada Nabi Adam sampai mungkin terakhir kemarin tadi atau jam berapanya dikuburkan, masih berada transit di alam kubur, alam barzah atau alam penantian. Yang kadit nanti proses selanjutnya panjang lagi itu, Masya Allah, luar biasa. Kita selindung ke Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, mari jangan hanya sekedar kita menjadikan hidup ini mengejar, mengisi perut, tetapi kembali kepada konsep aturan-aturan Allah. Maka Islam itu mengajarkan halalan thayyiban, halal dan baik, thayyib, itu yang penting. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Dirhamuhum dinuhum, kata Rasul. Ini yang bahayanya kini kah, akhir zaman saya di zamanin kah. Dirhamuhum dinuhum, yang menjadi ukuran, menjadi agama, menjadi sembahan adalah dirham, uang. Segala-galanya diukur dengan uang. Ini memang seperti itu kini kok. Tidak ada uang tidak jadi itu. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Jangan sampai itu terjebak kita. Dirhamuhum dinuhum, yang menjadi agama, menjadi sembahan di manusia di akhir zaman, kata Rasul, adalah uang. Bahkan uang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Saja masalah kalau ada uang kan selesai. Pak ya, selesai sedanya. Bahkan yang haram bisa menjadi halal, yang indah bisa menjadi yo tu mah. Itu tergantung si pengguna, si pelaksana itu lagi. Itu gunanya agama, mengarahkan, mengatur, membimbing agar tidak salah jalan. Makanya salah besarlah kalau ada orang punya pemikiran agama itu tidak perlu. Apalagi kalau ada anti agama, itu ateis tuh, atau PKI. Hanya orang-orang PKI lah yang anti terhadap agama.
Nah, oleh sebab itu agama jangan sampai diabaikan. Tiap sesuatu memang butuh uang, tetapi uang bukanlah menjadi patokan untuk segala-galanya. Itu bagaimana menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka di sanalah perannya aturan-aturan agama itu sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita terjebak demi kita mencari uang, mencari kehidupan sampai menggadaikan harga diri, menggadaikan apalagi agama kita yang kita miliki, menggadaikan ketuhanan dan semua itu nanti tentu kerugian bagi kita. Kapan itu? Ya di dunia ini kita menentukannya. Nah inilah yang kita terapkan terhadap diri kita, keluarga kita, agar kita tidak hilaf, agar kita tidak terjebak dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya pergunakanlah sesuatu itu untuk selalu ridha Allah. Ya betul. Mereka mencari karunia Allah, ridwanah yang diridhoi. Salah satu ciri pengikut Rasulullah itu dalam Al-Quran surah Al-Fat adalah dia mencari karunia Allah, tapi karunia Allah itu yang Allah ridho atau tidak. Nah, ada standarnya. Jadi standarnya itu keridhaan Allah. Iku mau kerajaan halal atau tidak? Ada ridha Allah atau murka Allah. Jadi standarnya itu adalah agama. Nah, tidak lepas dari kehidupan agama itu sendiri, agar manusia itu tetap berjalan di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sangat kita sayangkan, apalagi akhir-akhir ini zaman-zaman itu berat, keras, tantangan itu banyak bagi kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka itu haus apalagi kosong dengan agama. Sangat disayangkan itu. Khawatir nanti kalau kosong dari agama, maka mereka itu tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Gak ada bedanya. Yang membedakan kita kan agama. Kalau tidak, sama dengan makhluk-makhluk melata, semua itu sama. Tidak ada bedanya itu. Nah, maka agama itulah sebagai penentu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi mari kita persiapkan diri kita, keluarga kita. Entah kapan kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Yang jelas kita pasti akan meninggal, akan mati. Sebelum kematian itu datang, mari kita persiapkan, karena tak kala kematian sudah datang, sesudah kematian semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, semua terekam, tercatat, dan akan diminta nantinya pada suatu masa dan suatu ketika. Itulah pengadilan Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau tidak ada, kita tutup. Hari udah jam 6 lewat. Karena waktu sekarang kan memang cepat juga itu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita, keluarga kita, anak turunan kita. Dan mari kita istiqomah selalu. Jadi Bapak Ibu istiqomahlah selalu, istiqomah. Istiqomah itu berat, iya. Tapi di sanalah Allah akan memberikan sesuatu itu. Kalau istiqomah balasannya surga kok. Surga. Allah yang menyatakan seperti itu. Istiqomah balasannya surga. Gak ada lain daripada itu. Nah, oleh sebab itu keistiqomahan itulah. Istiqomah datang ke majelis ilmu, istiqomah datang berjamaah, istiqomah datang ke masjid. Berat, iya berat. Di sanalah Allah melihat bukan dari hasil usaha itu, tapi proses yang kita lakukan. Banyak tantangan, iya, istiqomah terus. Nah itu.
Jadi mudah-mudahan karena Allah yang menyatakan seperti itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Artinya itu. Siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Artinya itu. Allah akan berikan jannah, surga. Nah, jadi jangan sampai iman kita itu hilang gara-gara kehidupan sesaat. Al-haqqu min rabbikum wal 'afwu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.